Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan dan keringanan untuk bisa bertemu kembali dalam kajian pekanan Muhammadiyah Dayu. Nah, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya, yaitu Bayu, akan bertugas untuk menemani rekan-rekan jamaah sekalian dalam kajian pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar dan kajian kita juga bisa dihitung ibadah. Baik, mari kita mulai bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Demikian tadi telah kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Baik, tema kajian kita pada malam hari ini adalah tafsir juz amma. Nah, seperti apa nanti isi kajiannya akan kita simak langsung dari Ustadz Ali Aulia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Lalu kajian kita pada malam hari ini juga disiarkan langsung dari studio Mu'alimin TV, Mu'in TV. Nah, bisa rekan-rekan simak di YouTube-nya. Lalu kajian pada malam hari ini juga direkam dan akan bisa rekan-rekan sekalian dengarkan kembali di Anchor. Untuk linknya nanti akan kami bagikan kembali. Begitu Ustadz Ali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, nggih. Ustadz Ali langsung dari rumah gini nggih. Ya, benar dari rumah ini. Iya. Iya. Baik, Ustadz Ali, tanpa mengulur waktu lagi biar nanti kajiannya bisa panjang dan diskusinya juga bisa panjang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Rabbul arsil azim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian pekanan di cabang Sedayu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini saya berkesempatan kembali untuk membersamai Bapak Ibu semua di forum Zoom pada kesempatan saat ini, yang mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang situasi membaik dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Amin. Sehingga ada hal-hal yang mungkin bisa kita
dengan adanya muwajahah secara langsung, mudah-mudahan ada beberapa hal yang mungkin juga bisa kita jalin silaturahim lebih jauh. Tapi dalam situasi yang seperti saat ini, alhamdulillah kita masih digerakkan hati, pikiran, termasuk juga di dalamnya adalah jiwa raga kita untuk bisa mau tafakuh fiddin, mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, isi pokok ajaran-ajaran Islam dalam rangka kita benar-benar bisa menjadi pribadi muslim yang baik, mukmin yang sejati, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sebuah nikmat yang luar biasa di tengah ya malam yang mungkin ya orang pada leyeh-leyeh, santai, tapi kita tergerak hati untuk bisa bersama mengikuti kajian dalam rangka memperdalam ilmu agama kita, mengkaji isi kandungan pokok ajaran agama dalam rangka untuk membimbing dan menjadikan kita sebagai pribadi mukmin sejati yang baik, pribadi muttaqin yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan saat ini sebelum nanti saya akan mengawali kajian tafsir yang insya Allah nanti tafsir yang kita akan sajikan adalah tafsir Juz Amma yang secara spesifik saya juga akan mengkaji langsung tafsir Juz Ammanya Muhammad Abduh. Yang harapannya nanti kalau Bapak Ibu di rumah juga yang memiliki buku tafsir Juz Amma karangan Muhammad Abduh yang sudah banyak juga terjemahannya, yang mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga bisa menjadi panduan dalam proses kegiatan aktivitas kajian kita. Walaupun nanti saya juga akan menyampaikan intisari-intisari dari pemaparan Syekh Muhammad Abduh berkaitan dengan tafsir, kandungan Al-Quran yang khususnya di Juz Amma, artinya Juz 30. Kenapa tafsirnya Muhammad Abduh yang harapannya adalah tentu kita benar-benar bisa mempelajari kandungan isi Al-Quran, dan yang kedua adalah ya karena Muhammad Abduh ini juga dekat ya dengan Muhammadiyah secara langsung dalam arti bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan akses langsung pandangan-pandangan yang ada dalam buku yang secara langsung, misalnya Urwatul Wusqanya, kemudian juga pandangan-pandangan berkaitan dengan pendidikannya, atau bahkan juga memang Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah interaksinya dengan tafsir Al-Manar yang notabene itu tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh itu memang benar-benar sangat lekat. Nah, untuk kita akan masuk ke sana pada kesempatan awal ini, saya ingin memberikan satu pengantar terlebih dahulu, sehingga para jamaah semuanya memahami dengan baik apa itu tafsir Al-Quran dan bagaimana sebetulnya seorang mufassir atau orang yang menafsirkan Al-Quran tadi itu membuat atau kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan bagaimana sistematikanya, pendekatannya, atau bahkan kemudian bagaimana dia memiliki cara pandang berkaitan dengan penyajian interaksi seorang penafsir terhadap Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini, saya awali dari pengantar itu. Ya mudah-mudahan nanti di minggu-minggu setelah ini, kita akan mulai secara langsung tafsir Juz Amma yang kajian kita adalah kitab primernya yang kita gunakan adalah tafsir Juz Ammanya Muhammad Abduh,
walaupun nanti kita juga bisa kembangkan di kutipan-kutipan para mufasir yang lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana cara kita akan melakukan kajian dengan Al-Quran tadi, melalui tafsir tadi itu, kemudian melalui metode seperti apa, pendekatannya seperti apa, sampai kita mengetahui kenapa kita memilih Muhammad Abduh, yang kaitannya tafsir, yang kaitannya juga memiliki pendekatan para ulama-ulama yang lain. Nah, pada kesempatan saat ini, saya akan awali materi saya berkaitan dengan tafsirul Quran. Kita akan bicara soal tafsir juz amma ke depan. Tapi yang perlu kami atau saya harus pastikan supaya harapannya nanti kita memiliki pandangan yang baik terhadap Al-Quran dan memiliki pandangan yang baik juga terkait dengan tafsir, ilmu tafsir, atau kemudian ilmu-ilmu yang kaitannya erat dengan Al-Quran, kaitannya erat dengan tafsirul Quran. Apakah itu kaitannya dengan asbab nuzul, apakah itu kaitannya dengan munasabah, ataukah kaitannya dengan yang lain. Karena nanti dalam kita menafsirkan, mau tidak mau nanti saya akan diawali dengan apakah kemudian ayat ini ada asbab nuzulnya, baik secara mikro dalam arti situasi lokal ketika ayat itu turun, atau secara makro dalam arti bagaimana sebetulnya secara kontekstual, dalam arti situasi geografis, sosiologis, atau bahkan sejarah yang kaitannya dengan ayat itu turun. Karena nanti kita bicara soal asbab nuzul secara mikro dalam arti birriwayah, ada nggak riwayat yang menjelaskan bahwa ayat ini turun pada situasi dan konteks tertentu. Baru kemudian ada nggak situasi secara umumnya. Maka nanti ketika saya menyebut kata munasabah atau kata asbab nuzul, para jamaah harapannya juga langsung bisa memahami apa maksud dari munasabah itu, apa maksud dari asbab nuzul itu, apa maksud dari istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan tafsirul Quran. Maka harapannya kami berharap bahwa jamaah ini ya ada berapa nih, saya melihat misalnya ada 20 orang atau 30, harapannya bisa konsisten, kemudian juga bisa istiqomah, kemudian harapannya juga nanti kita bisa menyelesaikan sampai nanti selesainya juz 30 itu. Maka nanti kita bisa lanjutkan ke juz 29, ke juz selanjutnya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, rahimakumullah, saya akan awali berkaitan dengan tafsir Al-Quran atau tafsirul Quran. Saya akan awali apa dan bagaimana pandangan kita terhadap Al-Quran, dan apa serta bagaimana pandangan kita berkaitan dengan tafsir dan ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang kaitannya dengan tafsirul Quran. Baik, saya awali dengan Al-Quran. Kenapa penting? Sebetulnya ketika ditanya, kenapa Al-Quran diturunkan kepada kita, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia wujud atau bentuk kasih sayangnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua panca indera, atau bahkan dilengkapi dengan akal, bahkan nurani, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pedoman dan petunjuk bagi kita berupa kitab suci. Yang kitab suci itu, yang sebagai petunjuk itu adalah Al-Quran. Kita membayangkanlah, kalau kita sekarang ini memiliki panca indera yang lengkap, kemudian kita diberikan akal, diberikan nurani, tapi kemudian tidak diberikan petunjuk dalam arti peta lah. Jadi saya lengkap ini, kemudian dengan panca indera, memiliki akal, dan kemudian memiliki nurani, ditaruh di tengah hutan, tanpa dibekali peta misalnya.
Ya, kalau tanpa dibekali peta kan secara otomatis kan bisa jadi jalan yang saya akan lalui itu benar atau salah. Padahal hidup ini cuma satu kali, bukan untuk mencoba-coba. Ya udahlah, coba dululah kanan dulu. Nanti kan kalau misalnya salah ya balik lagi tinggal ke kiri. Iya, kalau kita mampu nanti umurnya sampai kita sudah belok kanan, kemudian ternyata salah, baru mau balik lagi, umurnya tidak sampai. Nah, ini yang saya maksud bahwa wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah karena Al-Quran itu diturunkan kepada kita sebagai pedoman. Tidak saja kita diberikan seluruh panca indera kita, akal dan nurani, tapi kita diberikan petunjuk, personal guide. Artinya ada peta dalam kehidupan yang harapannya kita hidup cuma satu kali itu bukan untuk coba-coba, bukan untuk kemudian mencari, tapi pasti untuk menjalani sebuah kehidupan. Karena hidup itu cuma satu kali untuk bertaruh nanti ketika kita kelak mati. Bahagia atau sengsara, surga atau neraka. Maka wujud kasih sayang Allah lah kenapa Al-Quran diturunkan. Inilah jawaban kenapa Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu diturunkan karena wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi kalau kita sudah dikasih panca indera semuanya, kalau kita sudah dikasih akal bahkan nurani, tapi dikasih juga peta, tapi petanya tuh tidak dipakai, nah ini kan juga problem. Kan udah dikasih peta, kan sudah dikasih petunjuk, kok yang nggak dibaca, kok yang nggak dipelajari, kok nggak dipahami maknanya, kok nggak kok nggak diamalkan kandungan-kandungannya. Nah, ini kan permasalahan. Jadi permasalahan, jelas rugilah orang tadi. Sama seperti halnya dia punya peta ketika dia menyusuri hutan, tapi petanya dia pakai dan ketika tidak dia pakai dan ketika dia nyasar, dia menyesal selama-lamanya karena dia tidak menggunakan peta tadi. Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Al-Quran. Yang secara bahasa seakar kata dengan kata qara'a, yang artinya membaca, menghimpun. Atau sering disebut dengan suatu bacaan yang rapi, yang terhimpun. Sering kemudian dalam bentuk masdarnya disebut dengan Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Quran. Ada yang menyebut dengan bahwa ini adalah bentuk masdar dari kata qara'a. Tapi ada juga yang menyebut kata Quran ini adalah memang bentuk isim alam. Artinya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namanya dengan Quran. Menyebut kitab ini adalah Al-Quran. Ya, ada yang menyebut Al-Quran, ada yang kemudian memahaminya kata Al-Quran itu seakar atau berakar kata dari kata Quran, artinya membaca atau menghimpun secara rapi. Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, ini aspek yang pertama. Nanti yang akan kita kaji terkait dengan tafsir Al-Quran, khususnya adalah juz amma, itu adalah kalamullah. Jadi kalamullah, firman Allah. Nah, firman Allah ini maka tentu ini menjadi hal yang kaitannya di sini kita akan membedakan Al-Quran dengan tafsir. Al-Quran itu kalamullah. Nanti kalau tafsir itu penjelasan berkaitan dengan kalamullah. Kalamullah, Al-Quran maka berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi. Baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau mungkin persetujuan Nabi. Tapi kalau Al-Quran itu kalamullah. Maka nanti harus juga bisa membedakan ya, mana Al-Quran, mana hadis qudsi. Kalau hadis nabawi jelaslah, karena itu perkataan Nabi. Sama kalau hadis qudsi itu sebetulnya adalah bukan kalamullah, kalamnya kalam Nabi. Tapi maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Al-Quran itu adalah maknanya dari Nabi, lafadznya dari Nabi. Kalau Al-Quran itu maknanya dari Allah,
lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut dengan kalamullah. Kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Itu dimensi yang kedua adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dimensi yang ketiga nanti kita juga akan bahas, dia adalah sebagai mukjizat dan pedoman hidup. Bagaimana Al-Qur'an sebagai mukjizat. Nah, ini juga penting. Bagaimana Al-Qur'an sebagai mukjizat. Nanti kita akan bahas juga Al-Qur'an sebagai mukjizat itu seperti apa. Mukjizat itu apa sebenarnya. Dan kemudian karena mukjizat yang nanti dalam pemahamannya adalah mampu mengalahkan musuh-musuhnya, yang dari kata mukjizat tadi itu benar-benar bisa menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang secara langsung kemudian karena dia kalamullah, membacanya itu merupakan sebuah ibadah. Nah, kita sudah awali dan paham berkaitan dengan kenapa Al-Qur'an diturunkan dan apa sebenarnya Al-Qur'an. Nah, supaya nanti masing-masing bisa jelas. Kemudian selanjutnya adalah Al-Qur'an memiliki fungsi sebagai petunjuk. Yang petunjuk Al-Qur'an tadi sebetulnya kita bisa lihat kaitannya di sini adalah dari segi penamaannya. Jadi dari segi penamaannya. Nama Al-Qur'an sendiri juga ada di dalam ayat Al-Qur'an, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ada kata Al-Qur'an jelas di sana, tapi nama-nama lain yang kemudian kaitannya juga memiliki fungsi adalah kata Alkitab, ada kata kalam atau kalamullah, atau kemudian nama-nama yang lain seperti Furqan, dia menjadi pembeda dari mana yang halal, mana yang haram, mana yang kemudian telah mana yang diperintahkan, mana yang itu kemudian dipinta untuk kita mencegahnya atau kita menolaknya. Al-Zikr, dia merupakan sebuah pengingat. Al-Huda, dia sebagai sebuah petunjuk. Kemudian mau'izah wa syifaan wa huda wa rahmah. Dia sebagai mau'izah, sebagai pelajaran kehidupan untuk kita. Syifa, bahkan dia disebut sebagai obat. Obat dalam arti tatmainnul qulub di sini. Artinya obat bukan dalam arti yang zahir ya. Obat dalam arti kita punya sakit atau sekarang musim corona kemudian dengan Al-Qur'an katanya obat kemudian kita minum Al-Qur'an kemudian dibakar masuk campur kopi mungkin tidak, tapi atau di jus atau tidak atau langsung kunyah tidak, tapi Al-Qur'an dalam arti penenang hati itu. Huda wa rahmah itu kemudian juga menjadi fungsi dasar kenapa Al-Qur'an diturunkan kepada kita. Ini kaitannya sebagai pedoman hidup yang sesuai dengan fitrah manusia. Nanti akan kita buktikan bagaimana Al-Qur'an sesuai dengan fitrah kita manusia. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana Al-Qur'an sebagai pedoman hidup itu dijadikan sumber hukum dan tolak ukur kebenaran. Jadi sumber hukum ajaran Islam itu adalah Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan apa kemudian yang belum jelas di dalam Al-Qur'an itu di dalam hadis. Nanti kita akan masuk juga apa sebetulnya fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Yang nanti hadis itu sangat dibutuhkan dalam proses menafsirkan Al-Qur'an. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallahu. Jadi jelas. Litahkuma bainan nas bima araqallah. Jadi untuk litahkuma bainan nas. Jadi untuk bisa menjadi tolak ukur hukum bagi umat manusia. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Nah, jelas itu. Kita harus mengikuti apa yang itu disuruh atau diturunkan kepada kita, itu tentu berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa harus Al-Qur'an?
Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab selain Al-Qur'an? Ada kitab Taurat, Zabur, kemudian kitab Injil. Tapi kenapa kemudian harus Al-Qur'an? Jawabannya adalah karena hanya Al-Qur'anlah kitab suci yang masih terpelihara. Karena Al-Qur'anlah yang kitab suci masih jauh atau bahkan kemudian terpelihara dari perubahan. Ya, perubahan dalam arti adalah baik perubahan sengaja, artinya ulah para orang-orang pemalsu-pemalsu itu, atau juga terjaga dari memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin keterjagaan Al-Qur'an. Selain itu, dengan basis dalam nanti kita akan lihat sebagai kalamullah, nanti dia memang basisnya itu adalah bagaimana pengumpulan Al-Quran itu berdasarkan riwayat, maka kemudian benar-benar itu bersumber dari Rasul, yang kemudian Rasul itu memang mendapatkan wahyu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun masuk Nabi tidak punya wewenang untuk membuat Al-Quran. Bahkan kemudian nantinya di dalam Al-Quran itu disebutkan tantangan kepada siapa saja yang mau menandingi Al-Quran. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga pernah menyebutkan di sini dalam dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, artinya dia mengada-ngada terhadap firman Allah, niscaya benar-benar kami akan pegang dia dengan tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong ulat taring jantungnya. Tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak saja adanya ancaman, tapi adanya tantangan. Nanti apa bentuk tantangannya kita akan coba lihat. Kemudian selanjutnya juga di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan lain dengan diturunkannya menggunakan bahasa Arab yang sampai sekarang sebagai kalamullah kita membacanya, dan kemudian itu berbuat bagian dari pahala ketika kita memang membacanya dengan membaca bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ungkapan la'allakum ta'qilun itu mengajak manusia untuk menggunakan akal. Kenapa Al-Quran diturunkan berbahasa Arab? Ya, kalau gambarannya, kalau kita melihat kenapa ya harus berbahasa Arab? Karena kalau sebagai sebuah proses komunikasi antara Allah dengan Rasul, ya nanti Allah sebagai seorang komunikatornya, Rasul sebagai komunikannya, maka bagaimana pesannya itu bisa sampai, ya bahasa yang harus dipahami oleh si komunikan. Walaupun memang kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, banyak para kritikus juga menyebut bahwa bahasa Arab ini memang bahasa yang memiliki keunggulan yang cukup banyak atau memiliki keunggulan-keunggulan dibanding bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab dinilai mani', jami', jadi benar-benar komprehensif, ringkas, jelas. Kadang-kadang kita menyebut dalam bahasa Arab itu kadang perubahan panjang pendek, penekanan huruf tasdid itu bisa jadi berubah makna itu. Misalnya kata falah dengan kata falah itu kan berbeda. Kata falah itu artinya kemenangan. Hayya 'alal falah itu kan artinya marilah kita menuju pada kemenangan. Tapi kalau nanti bacanya hayya 'alal falah, orang azan begitu. Nanti marilah para petani. Falah itu kan artinya petani. Jadi berbeda itu. Panjang pendek penekanan huruf itu bisa jadi dalam bahasa Arab. Ini yang merupakan sebuah keunggulan. Nanti
Dalam proses penafsiran juga dilihat ragam bacaannya dalam ilmu qiraat yang mungkin jadi ada aspek perbedaan penafsiran dalam proses kita memahami isi kandungan Al-Quran dalam ilmu qiraat. Nanti kita akan juga bahas. Jadi ada istilah. Jadi ada perbedaan bacaan, ada yang membacanya panjang, ada yang membacanya tanpa panjang, tapi kemudian panjang maupun tidak panjang disebut qiraah kalau tidak mempengaruhi maknanya, tidak berubah maknanya. Tapi kalau berubah maknanya, maka secara otomatis itu disebut sebagai qiraah yang syadz atau qiraah yang tidak bisa kita terima. Nanti kita akan bahas dalam penafsiran, nanti biasanya akan muncul juga demikian. Mudah dihafal. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang paling banyak dihafal melebihi Al-Quran. Kadang-kadang kita menyebut banyak, kita temukan ya. Anak-anak mualimin itu udah ada yang sampai setoran 30 juz, di atas 40, hampir 50 siswa. Atau bahkan yang sekali duduk itu ada yang 10 juz, ada yang 20 juz. Secara otomatis itu baru usia yang masih anak-anak, termasuk juga di dalamnya. Jadi banyak. Itu di Indonesia sekarang cukup marak di mahat-mahat tahfiz luar biasa. Kemudian inilah antara lain penyebab Al-Quran berbahasa Arab dan terpelihara dari perubahan-perubahan. Qur'anan Arabiyyan ghairu di'awajin la'allahum yattaqun. Hanya Al-Qur'anlah yang tetap terpelihara kesuciannya, yang mampu membuat manusia terpelihara fitrahnya. Itulah Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan, apa itu Al-Quran, dan kemudian apa fungsi Al-Quran, dan kenapa Al-Quran masih tetap kita percayai dan kita pedomani, karena Al-Quranlah kitab suci yang jauh atau bahkan tidak mengalami perubahan, jauh dari ulah jahil manusia untuk bisa mampu merubahnya. Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. Maka saya sudah sebut tadi, kalamullahnya sudah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah, tapi kaitannya di sini Al-Quran itu sebagai mukjizat. Nah, saya awali dengan apa itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul, yang kemukjizatannya berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Ketika nabi-nabi sebelumnya kemukjizatannya diberikan mukjizat dalam arti yang aspeknya hissiyah, aspeknya fisik. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam artinya Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mukjizatnya itu berupa non fisik. Artinya bukan hissiyah tapi akliyah. Akliyah. Jadi nalar. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu berakar kata dari kata ajaza, yang artinya melemahkan, mampu mengalahkan lawannya, semua tantangan yang dihadapi, itu disebut dengan ajaza. Maka kemudian arti kata ajaza itu lemah, tapi kalau ajaza itu melemahkan, maka orang tua sering disebut dengan ajuz, orang yang sudah lemah. Tapi kata yang mukjizah itu artinya dia mampu melemahkan. Sebagai bukti kebenaran Allah kebenaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran Al-Quran, Al-Quran pun kemudian mampu melemahkan semua penantang-penantangnya, atau bahkan kemudian menggungguli kitab-kitab suci atau ideologi agama manapun. Jadi berbeda dengan kemukjizatan Nabi terdahulu, Nabi Musa dengan tongkatnya, kemudian siapa lagi? Kemudian Nabi Daud dengan mampu kemudian melemahkan besi. Aspeknya fisik. Tapi Nabi Muhammad itu aspeknya akliyah, non fisik. Maka bisa dikatakan, kita bisa paham ya, bahwa Al-Quran sebagai mukjizat itu bukan pada fisiknya, tapi Al-Quran sebagai mukjizat itu pada aspek bagaimana dia mau mempelajari isi dan kandungannya. Jadi para Bapak Ibu semua misalnya memiliki Al-Quran. Ini sekarang lagi keadaan sedih, kemudian Al-Qurannya setiap hari ditaruh di
deket dadanya, yang harapannya supaya tenang hatinya. Enggak punya pengaruh. Karena dia bukan pada fisiknya. Ketika kemudian ada orang yang kemudian bisa jadi juga apa musuh atau kemudian maling atau penjahat, kemudian kita lempar Al-Qur'an kemudian dia bisa, tidak. Karena memang bukan fisiknya, beda dengan tongkatnya Nabi Musa, beda aspeknya yang hissi ya. Tapi dia merupakan mukjizatan yang akliyah, nalar. Siapa yang mau membacanya? Siapa yang mau mempelajarinya? Misalnya, saya kok merasa bahwa saya kok merasa bahwa saya kok kamar ini nggak tenang. Sudahlah, di satu kamar itu saya pasang wallpaper, dinding yang satu Al-Baqarah, dinding yang satu lagi kemudian Ali Imran, dinding lagi sini An-Nisa. Kemudian kita bisa jadi nggak punya pengaruh apapun itu, karena memang tidak pernah dibaca Al-Quran dalam dirinya. Aduh, saya tiap hari di rumah, setiap hari naik motor bawa Al-Quran lah, setiap Al-Quran. Kenapa? Kemudian harapannya nanti bisa selamat, kemudian bisa afiah, kemudian juga kalau perlu juga, ya mudah-mudahan nanti kalau perlu, pokoknya aman, terkendali. Bebas tilang sekalipun. Nggak ada jaminan. Dia senantiasa bawa Al-Quran terus di motornya, kemudian dia bebas kecelakaan. Karena memang bukan pada fisiknya. Nggak ada jaminan juga kemudian dia bebas tilang. Misalnya mentang-mentang, saya nggak mau bawa surat-surat yang lain. Saya cukup bawa Al-Quran yang terdiri dari 114 surat itu. Ketilang polisi, kemudian ditanya surat-suratnya, karena dia tidak pakai helm, dia keluarin Al-Quran, dia minta mau surat apa, tetap aja ditilang itu karena dia tidak membawa SIM, tidak membawa STNK dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut bahwa dia bukan pada fisiknya. Nah, jadi bagi siapa yang mau membacanya, bagi siapa yang mau mempelajarinya, bagi siapa yang mau mengamalkan isi dan kandungannya. Itu yang penting. Karena mukjizat Al-Quran itu kekuatannya adalah pada nalar, maka dia tidak berakhir dengan wafatnya Nabi. Tetap berlanjut hingga akhir zaman. Berbeda dengan mukjizat Nabi-Nabi terdahulu, tongkatnya Nabi Musa, ketika mungkin ada orang yang mengklaim ditemukannya tongkat Nabi Musa, atau ditemukannya jejak-jejak, atau mungkin artefak-artefak Nabi, yang itu dinilai memiliki kemukjizatan dan kekuatan ketika itu, pada saat ini juga tidak berlaku lagi. Nggak bisa berfungsi kembali. Berbeda dengan Al-Quran, karena bentuknya dan kekuatannya nalar, maka madal hayah sepanjang masa. Inilah sebabnya kemujizatan Al-Quran itu pada segala hal itu terkandung dalam bagaimana susunan kata-katanya, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana aspek-aspek pengetahuan yang ada di bawahnya. Sebagai contoh sajalah di sini, ini saya kutip atau kami kutip dari misalnya mukjizat Al-Quran. Bagaimana dari aspek kebahasaan. Dilihat sajalah bagaimana Al-Quran dalam aspek kebahasaannya. Suaranya hilang, Ustaz. Halo? Kedengaran? Oke. Lanjut, Ustaz. Bagaimana dari aspek bahasaan? Sudah. Keindahan kata-katanya, apalagi nanti di juz amma itu, wah luar biasa bagaimana keindahan kata-katanya, keindahan kemudian ungkapan bahasanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Jelas kan? Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, terletak keindahan dan ketelitian ungkapan kata-kata dan bahasanya. Termasuk juga di dalamnya nanti kita bisa lihat keseimbangan kata-katanya. Di sini disebutkan keseimbangan kata-katanya. Bagaimana dalam kajiannya ini kata hayy yang artinya hidup dengan kata maut yang artinya itu mati itu ternyata sama-sama disebutkan 145 kali. Kata solihat yang artinya baik dengan kata sayyiat yang artinya itu jelek itu sama-sama disebutkan
167 kali. Akhirat sama dunia itu sama-sama 115 kali. Ini kalau ini bukan kalamullah, bukan mukjizat, agak sulit itu. Minggu yang lalu saya membahas salah satu di kajian itu juga karena temanya berkaitan dengan bagaimana kita menggapai mahabbatullah, maka saya mengkaji juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan tidak mencintai. Maka kemudian saya inventarisir itu innallaha yuhibbu sama innallaha la yuhibbu. Ungkapan la yuhibbu sama yuhibbu. Ternyata juga ketika diinventarisir itu sama-sama 16 kali. Allah menyebutkan kata yuhibbu 16 kali, la yuhibbu itu 16 kali. Penyebutan kata yaum yang artinya hari dalam bentuk tunggal itu sebanyak 365 kali, di mana itu jumlah hari dalam satu tahun. Kata asyahr, syahr itu artinya bulan, disebutkan 12 kali, dan ternyata itu jumlah bulan dalam satu tahun. Kalaupun Nabi itu bisa baca tulis dan berhitung, niscaya beliau pun tak akan sanggup membuat semacam Al-Quran. Ya, siapa yang bisa membuat Al-Quran? Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Benar dan seimbang. Jadi sangat penting ternyata dalam aspek dimensi bahasanya. Nanti kita akan melihat bagaimana ungkapan-ungkapan dalam surat yang di juz amma tadi itu kaitannya dengan kemukjizatan dalam aspek bahasanya. Belum lagi dalam aspek berkaitan dengan bagaimana pemberitaan gaibnya yang ternyata juga itu ya memiliki bukti yang mungkin dalam perkembangan terus berkembang. Termasuk juga di dalamnya apalagi aspek keilmuan dan isyarat-isyarat ilmiahnya. Banyak ya, Al-Quran memberitakan kisah umat-umat terdahulu di mana ada yang terletak dalam sejarah, namun ada pula yang tidak terlacak. Misalnya kaum Ad yang tinggal di kota Iram, yang tadinya tidak terlacak, tapi kota Iram kemudian ternyata ditemukan ya di tahun 1900-an di gurun Arabia Selatan, di mana kedalamannya itu 183 meter. Adanya ramalan Al-Quran terkaitan dengan kemenangan Romawi sekitar 3-9 tahun lagi, dan kemudian benar-benar setelah kekalahannya oleh bangsa Persia yang kemudian Persia yang Majusi. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi banyak informasi-informasi gaib yang ternyata itu menjadi wujud dari wujud dari mukjizat Al-Quran. Ya, tapi ini memang butuh nanti penafsiran yang jelas, butuh argumentasi yang jelas. Jadi kadang-kadang pemberitaan gaib Al-Quran sebagaimana kemudian ini menjadi mukjizat tuh sekarang juga banyak berkembang ilmu-ilmu cocokologi. Yang mentang-mentang terjadi gempa, gunung meletus, semua segala macam, tapi dikaitkan dengan ayat tadi yang kemudian dia bisa menafsirkan tapi tidak berdasar pada ilmu-ilmu tafsir yang benar. Bagaimana asbab nuzulnya, bagaimana munasabahnya, bagaimana pemaknaan yang sebenarnya, sehingga kemudian hanya sekedar dicocokkan, dikait-kaitkan angka dengan angka dan lain sebagainya yang seolah-olah kemudian itu menjadi sebuah pembenaran. Ini juga bahaya, bahkan bisa mengarah bukan pada pemurnian atau mempercaya Al-Quran, tapi malah kemudian bisa jadi mengarah pada kesyirikan dan lain sebagainya. Atau banyak isyarat-isyarat ilmiah yang lainnya. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Jelas ini. Karena kemudian bentuk ledakan sebagaimana mawar merah itu juga kemudian disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, dan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadhihan. Jadi jelas
Jadi ada aspek-aspek yang mungkin penemuan-penemuan yang kemudian bisa jadi terus dikembangkan pada sekarang ini. Bahkan kemudian seluruh planet berputar pada garis edarnya kullu fi falaki yasbahun. Kita bisa melihat dalam ilmu perkembangan astronomi kita sekarang. Bagaimana sekarang kita sudah menggunakan waktu dalam menentukan jadwal sholat, dalam menentukan awal bulan dengan ilmu hisab. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran menyebutkan وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Ini menunjukkan ada keteraturan yang kemudian dalam perkembangan astronomi, perkembangan ilmu hisab juga banyak dikembangkan. Bahkan secara ilmu geologi ya, bagaimana kemudian disebutkan bahwa gunung itu adalah bergerak, wahya tamurru marras sahab, dia bergerak seperti bergeraknya awan. Banyak kemudian informasi-informasi yang menggambarkan demikian. Dari itu setidaknya dari aspek bahasanya, dari aspek pemberitaan gaibnya, dari aspek ilmu pengetahuannya atau dasar-dasar ilmiahnya, ditantang siapa yang bisa semisal Al-Quran. Jadi di sini ditantang ayatu bimithli hadzal Quran, la ya'tuna bimithlihi. Coba deh datangkan semisal Al-Quran. Kalau nggak mampu, fa'tu bi asri suwarim mislihi. 10 surat aja lu buat. Kamu buat 10 surat aja. Bisa nggak? Atau kalau nggak bisa 10 surat, fa'tu bi suratim mim mislih. Buatlah 1 surat saja. Nah, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menandingi kemukjizatan Al-Quran. Ya, sampai sekarang kita bisa melihat banyak para pendusta-pendusta dan pemalsu-pemalsu Al-Quran tadi kemudian tidak bisa dibuktikan, tidak enak, atau bahkan kemudian secara gramatikal, secara keseimbangan makna, lafaz, secara pemaknaan dan lain sebagainya itu tidak bisa mengalahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya akhiri dalam materi terkait dengan Al-Quran ini dengan bagaimana kita paham, harus clear dulu ini. Karakteristik Al-Quran sebelum kita masuk pada tafsirul Quran, bahkan nanti kita mengkaji salah satu tafsir Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam ilahi. Jadi kita nanti bukan untuk apalagi merubahnya, apalagi menambah atau menguranginya, tapi kita nanti dalam tafsir berupaya menjelaskan isi maksud dan kandungannya. Menjelaskannya tadi itu kemudian punya metode. Apakah metodenya adalah bil ma'thur atau kemudian metodenya bil ra'yi. Metode bil ma'thur nanti kemudian dengan hadis-hadis Nabi, bil ra'yi dengan istihad karena tidak ada hadis Nabi yang kemudian menjelaskan secara spesifik. Jadi nanti clear, jelas. Harus bisa membedakan nanti apa itu Quran, apa itu tafsirul Quran. Al-Quran itu kalamullah. Kalau tafsirul Quran itu kalamul insan, kalamul mufassir. Itu adalah perkataannya manusia biasa, perkataannya para mufassir perkataannya. Maka Al-Quran itu qat'i, pasti, maka kata tafsirul Quran itu dhanni, artinya relatif. Tafsir Al-Quran itu tidak pasti benar, tapi Al-Quran sendiri itu pasti benar. Kitab yang terpelihara tadi dengan bahasa Arab, kemudian nanti bagaimana kemudian bacaannya itu berdasarkan riwayat, nah, itu jelas. Dia merupakan sebuah mukjizat, di mana kemukjizatannya tadi dalam rangka untuk benar-benar sebagai penjelas yang dimudahkan untuk pemahamannya. Dia lengkap sepanjang masa dan diperuntukkan oleh seluruh umat manusia. Baik, itu Al-Quran. Selanjutnya, saya akan juga memberikan satu pandangan atau kemudian pemahaman terkait dengan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu turun? Nanti juga kemudian harus bisa dipahami sebelum kita membahas terkait dengan tafsirul Quran. Nuzulul Quran, sering kita memperingati ya.
atau kemudian memperingati atau mengadakan pengajian nuzulul Quran, yang kemudian kita biasanya kata nuzulul Quran atau peringatan nuzulul Quran itu di pada 17 Ramadan ya. Nanti kita akan coba lihat dan mengkombinasikan ayat-ayat berkaitan dengan nuzulul Quran, yang kemudian nanti kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana sih sebetulnya turunnya Al-Quran itu. Ada dua ungkapan yang berbeda untuk menjelaskan turunnya Al-Quran. Kata anzala, yang kemudian masdarnya adalah inzal, yang disebutkan dalam ayat inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Atau bahkan di ayat lain inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi ada juga kemudian kata nazzala, kata tanzil, wa qur'anan faqara'nahu litaqra'an nasi ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Kata kemudian kata anzala, kemudian kata nazzala. Anzala yang kemudian masdarnya inzal, nazzala yang masdarnya tanzil. Di mana dari sini Allah menurunkan Al-Quran, ada yang kaitannya turun sekaligus, ada yang kaitannya turun secara bertahap. Ini penting nih. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah di langit dunia itu secara sekaligus, langsung. Anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kata anzala itu artinya turun sekaligus, untuk menunjukkan bagaimana keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Sementara untuk menyampaikannya kepada manusia, Allah menurunkannya secara bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun. Sejak awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu di usianya ke-40, kemudian sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya 63. Jadi interval 23 tahun. Jadi ada yang langsung dari Allah kemudian kepada malaikat Jibril ke Baitul Izzah secara sekaligus semuanya, tapi kemudian dari Baitul Izzah kemudian kepada Rasul, artinya kepada seluruh umat manusia itu tanzil, bertahap, berangsur-angsur. Kenapa? Hikmah penurunan kenapa berangsur-angsur ini kemudian ada setidaknya 3 alasan. Alasan yang pertama, fungsinya untuk lebih meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW supaya bersabar dalam menghadapi berbagai macam gangguan. Ketika dia dapat masalah, turun wahyu. Ketika dia dapat masalah, turun wahyu. Ketika dapat masalah, turun wahyu. Gitu terus. Kalau datang sekaligus, seolah-olah kemudian merasa ditinggalkan kan. Udah sekaligus, tapi kalau lagi sedikit dia dapat masalah, ada jawaban. Ada jawaban. Artinya meneguhkan hati Nabi. Sehingga Nabi benar-benar bisa sabar menghadapi segala macam gangguan. Ada ketegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Nabi. Itu kenapa kemudian bertahap. Selain itu karena memang menjawab tantangan dan menjelaskan pertanyaan itu direspon, maka bisa langsung diterima, bisa langsung ditangkap, dan para sahabat bisa mudah untuk mengamalkan. Bisa dipahami, bisa diresapi. Kemudian, meskipun turun kepada Nabi yang notabene-nya awalnya ummi, buta huruf, di tengah kaum yang ummi, karena memang itu responsif, merespon peristiwa dan permasalahan umat ketika itu, maka mudah diterima atau mudah dipahami. Itulah kenapa turun secara bertahap, berangsur-angsur. Jadi itu hikmahnya. Itu hikmah kenapa berangsur-angsur. Kalau kaitannya dalam diskusi melihat itu ya. Jadi kan kalau perdebatannya kan dalam nuzulul Quran kan gimana sih kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat menyebut kata di bulan Ramadan. Jelas sahru Ramadan, di bulan Ramadan. Tapi kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di bulan Ramadan pada Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah. Tapi kenyataannya turun secara bertahap-tahap tanzil. Maka dari sini ingin saya katakan bahwa yang turun secara langsung itu adalah yang dimaksud di sini adalah turun secara langsung di situ dan turun pertama kalinya. Artinya turun secara langsung dari Allah ke Baitul Izzah, artinya ke malaikat Jibril itu pada bulan Ramadan di mana di situ malam Lailatul Qadar. Dan ketika itu juga turun kepada Rasul yang pertama kalinya di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Tapi turun ayat-ayat setelahnya itu tidak mesti di bulan Ramadan selama 23 tahun tadi itu. Jadi itu ingin menjelaskan titik temunya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wahyu atau mewahyukan firman-Nya? Ya, kita memahami tentu ada berbagai perantara ya. Adanya kemudian seperti perantara wahyu itu seperti bisikan min wara'i hijabin. Dari belakang hijab, atau kemudian tadi illa wahyan, atau bisa jadi juga dari bisikan wahyu, atau juga kemudian bisa jadi dari utusnya ayyur sila rasulan, diutusnya utusan, yaitu malaikat Jibril, dan kemudian itulah bagaimana cara diturunkannya wahyu. Atau bahkan ayat-ayat Al-Quran umumnya diturunkan melalui cara yang nazzala biruhil amin, melalui malaikat Jibril yang secara langsung menurunkan Al-Quran. Baik, saya sudah mengawali dengan Al-Quran. Nah, pada kesempatan saat ini juga, yang mudah-mudahan juga nanti bisa dipahami, barulah kita masuk kepada tafsirul Quran. Gimana tuh tafsir Al-Quran itu? Kata tafsir itu artinya adalah menjelaskan. Fassara yufasiru tafsiran. Tafsir, menjelaskan, merinci, menyingkap, menerangkan sesuatu abstrak atau masih tersembunyi untuk kemudian diungkap, dijelaskan, dirinci. Maka ada ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah. Di mana kitabullah tadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tadi, untuk apa? Menjelaskan maknanya, menjelaskan hukumnya, dan menjelaskan hikmahnya. Ini yang kita sebut dengan tafsir atau ilmu tafsir. Maka nanti pembahasan kita ke depan bicara tentang tafsirul Quran pada surat tertentu adalah menjelaskan, merinci, menyingkap atau menerangkan yang masih abstrak atau tersembunyi dalam kandungan Al-Quran. Itu kemudian kita pahami maknanya, hukumnya dan hikmahnya. Ada istilah lain yang kita kenal dengan istilah takwil, nanti supaya bisa membedakannya, kata tafsir dengan takwil. Walaupun ada juga yang menyamakan kata tafsir maupun takwil, tapi ada juga yang kemudian membedakannya. Artinya ada penjelasan esensi maknanya sebenarnya sama. Kata artinya tafsir maupun kemudian takwil sama, menjelaskan makna dari ayat atau lafadz Al-Quran yang ada. Tapi kemudian ada juga yang memahami bahwa takwil di sini lebih pada aspek esensi makna sebenarnya lagi, lebih mendalam lagi. Artinya tafsir itu bukan Al-Quran yang mutlak, maksudnya gini, lebih khusus gitu. Ada yang memahami sama, ada yang memahami lebih khusus. Ungkapan kata takwil itu lebih khusus daripada kata tafsir. Artinya lebih mendalam, lebih esensial. Ya, tapi nanti kita lebih banyak memahami bahwa kata tafsir dengan kata takwil itu sama. Jadi banyak memahami kata takwil itu dalam arti tafsir sendiri.
Jadi kata takwil itu artinya dari kata awala. Jadi ungkapannya adalah kembali kepada makna awal sebenarnya. Hakikat apa, seperti apa, dan kemudian itu bisa kita pahami dengan baik. Jadi esensi gramatikal kata tadi itu dipahami dari akar katanya. Nah, dari sini saya ingin sampaikan, karena dia merupakan sebuah penjelasan, maka tafsir itu bukan Al-Quran yang mutlak kebenarannya. Jadi saya sudah awal itu. Tafsir itu relatif, tergantung sejauh mana kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam kata lain, ada tafsir yang terpuji bisa diterima, ada tafsir yang tidak terpuji, artinya maknanya tidak bisa keterima karena dia bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ya, dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang terakhir, ya, belum nanti mungkin kalau ada yang perlu dikonfirmasi adalah bagaimana metode penafsiran itu. Dan nanti tafsir juz ammanya Muhammad Abduh itu menggunakan metode tafsir yang seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ditinjau dari segi penulisannya, tafsir memiliki manhaj setidaknya 4. Yang pertama adalah tafsir tahlili. Tafsir yang menganalisis dan mengurai makna aspek dari mulai gramatikal bahasanya sampai makna-makna kandungan hikmahnya. Itu yang kita sebut dengan tahlili. Dia rigid, komprehensif. Kemudian disebut dengan tahlili itu artinya pembahasannya yang panjang, komprehensif, lengkap. Nah, tafsir dari segi penulisannya tahlili yang detail, panjang, semua aspek dilihat. Lafaz Al-Quran tadi itu dilihat dari tinjauan semua aspeknya. Kemudian nanti tinjauan informasinya bisa dilihat dari setidaknya apakah kemudian dia bil maksur, dalam istilah lain adalah bir riwayah, atau bir ra'i, dalam istilah lain adalah dengan akal, bil akli. Nah, kalau berriwayah di sini adalah penafsiran yang lebih menekankan pada teks atau riwayat. Apakah kemudian tafsir Quran bil Quran? Jadi ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat yang lain. Nah, itu namanya disebut dengan tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau dilihat dari informasinya itu. Tapi ada juga tafsir Al-Quran dijelaskan oleh hadis Nabi. Jadi menjelaskan hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi dijelaskan oleh pendapat sahabat atau bahkan tabi'in. Ini banyak nih, kalau tafsir yang tahlili, yang bil ma'thur, itu contohnya tafsirnya Tobari, tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya As-Suyuti, itu berkaitan dengan tahlili tapi bil ma'thur. Artinya banyak penafsirannya itu sumber informasinya itu dari riwayat. Baik itu Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, atau pendapat sahabat dan tabi'in. Tapi ada juga tafsir yang dia dari segi penulisannya itu tahlili, komprehensif. Nanti kalau tafsirnya Muhammad Abduh itu tahlili, juz amma tapi 1 jilid, cukup tebal, dia membicarakan surat yang ada di juz amma tadi dengan terperinci, detail dari segala aspek, baik kandungan gramatikal bahasanya maupun hikmah-hikmah kandungannya. Tapi sumber informasinya ada juga yang itu birra'i. Dia menggunakan dan menekankan pada logika dan akal. Apakah kemudian itu ada aspek lughawinya, bahasanya, hukumnya, atau kemudian tinjauan ilmu pengetahuannya, ilminya, atau falsafahnya, atau bahkan kemudian ada tafsir isyari, ada makna-makna tersembunyinya yang banyak kemudian diungkapkan di sana, yang kemudian ini sering disebut dengan tafsir birra'i. Atau termasuk juga di dalamnya adalah al-adabi wal ijtimai. Banyak tatanan-tatanan sosial, pendidikan, budaya. Nah, itu
ada di tafsir Al-Manarnya Muhammad Abduh, ada di tafsirnya Marohi, ada tafsir Mahmud Saltut. Maka kalau kita melihat nanti kita akan bahas apa, nanti kita akan membahas tafsir juz ammanya Muhammad Abduh, di mana tafsir juz ammanya Muhammad Abduh itu cara penyajiannya tahlili, dan kemudian metodenya adalah birra'yi, dan pendekatannya lebih banyak atau coraknya lebih banyak pada aspek tatanan sosial dan ijtimai. Maka kemudian bicaranya tentang respon bagaimana kemudian bisa membangun etos masyarakat dan lain sebagainya, termasuk juga di dalamnya adalah aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka itu kemudian menarik, kita akan bahas tinjauannya. Jadi tidak banyak berbicara soal bahasa, tidak banyak bicara soal hukum-hukum halal dan haram, tapi lebih banyak pada bagaimana merespon tatanan sosial. Nah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, maka ia termasuk tafsir yang terpuji, tafsir yang bisa diterima. Tapi kalau bertentangan, maka dia tafsir yang tercela, tafsir yang tidak bisa diterima oleh zaman. Nah, ini kita maksud. Jadi kita akan masuk, kita udah mengenal atau para Bapak Ibu semua mengenal tafsir yang disebut dengan tafsir tahlili. Karena ada dua tafsir yang lain, dalam penyajiannya ada yang disebut dengan tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Tafsir tematik itu adalah dia secara tema dianalisis berdasarkan tema, dan kemudian dari tema itu kemudian apa kira-kira ayat-ayat Al-Quran yang membahas berkaitan dengan tema tadi. Sebagai contoh tadi, saya dipinta pengajian berkaitan dengan bagaimana sih menggapai cinta dan mahabbah Allah, maka kemudian saya cari kata yuhibbu atau mahabbah dalam Al-Quran, terus saya kelompokkan dan kemudian saya membahas bagaimana kita meraih kecintaan dan mahabbah kepada Allah. Itu disebut dengan tafsir maudhu'i. Maka nanti yang akan kita bahas dalam tafsir juz amma ke depan bukan tafsir maudhu'i ini. Kita nanti akan urut tahlili. Urut nanti kita mulai dari, kalau kita mulai dari juz 30 belakang, maka kita mulai dari An-Nas, kemudian baru Al-Falaq, kemudian baru Al-Ikhlas, baru selanjutnya runtut tahlili. Tidak berdasarkan tema tertentu. Ya, kalau maudhu'i itu tafsirnya membahas tentang tema dalam surat tertentu atau tema dalam ayat tertentu. Banyak ya, insan fil Quran, manusia di dalam Al-Quran, ar-riba fil Quran, riba dalam Al-Quran, atau tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat, Pak Quraish Shihab juga ada. Tema pokok-pokok Al-Quran, Fazlur Rahman. Jadi menjelaskan tentang tema dan kemudian dibahas bagaimana perspektif Al-Quran. Walaupun ada juga penyajian yang menggabungkan aspek tahlili dan maudhu'i, seperti tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, tafsirnya Kementerian Agama, itu dianalisis dari awal, dari mulai Al-Fatihah sampai seterusnya, tapi kemudian dikelompokkan dan ditemakan. Sering disebut dengan tahlili maudhu'i. Dia tahlili tapi ditemakan. Jadi ayat Al-Quran ditemakan, Al-Fatihah ada beberapa tema, Al-Imran, Al-Fatihah ada beberapa tema, kemudian An-Nisa ada beberapa tema, sesuai dengan bagaimana pokok kandungan ayat Al-Quran yang ada di sana. Ada 3 yang mungkin ini mudah ya, ada tafsir ijmali, artinya aspeknya global, biasanya sangat wasit, sangat global, seperti halnya kita memahami tafsir ijmali itu adalah seperti Quran terjemah kita lah. Itu biasanya kan tidak semata-mata hanya terjemah, tapi juga ada aspek penafsiran yang biasanya ada di dalam tanda kurungnya, atau kemudian ada not atau tanda bintang yang dijelaskan di bawahnya, itu biasanya disebut dengan tafsir ijmali. Ada juga tafsir dalam arti penyajian tafsir muqarin, artinya muqaron antar tafsir yang lain, yang itu bisa dalam kajian yang lain atau dalam kajian yang biasanya lebih akademik ya, membandingkan penafsiran A dengan penafsiran B, penafsiran tokoh A dengan penafsiran tokoh B, dan lain sebagainya. Dan inilah yang saya sebut dengan bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran.
Tentu seorang yang menafsirkan tadi itu harus benar-benar muslim yang sejati, artinya dalam arti memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik, mengetahui ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Apakah itu asbab nuzul, tartib nuzul, munasabah, atau bahkan kemudian ilmu-ilmu hadis sebagai penjelas Al-Quran, sehingga memang benar-benar bisa mendapatkan isi kandungan Al-Quran yang baik, isi kandungan yang memang itu benar-benar bisa dijadikan pedoman kehidupan. Saya pikir itu sementara, mungkin bisa direspon terlebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi, kami persilahkan. Mudah-mudahan saya sambil nanti menjawab ada hal-hal yang mungkin bisa dikonfirmasi, saya akan memberikan penjelasan juga berkaitan dengan setidaknya 3 hal, asbab nuzul, tartib nuzul, dan kemudian juga munasabah ayat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz Ali atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Jadi sedikit banyak tadi kita mengupas tentang kaitan-kaitan pengertian tentang tafsir ya, kurang lebih ya. Mulai dari pengantar mengapa kok harus Al-Quran, lalu tadi jenis-jenis tafsir dan lain sebagainya. Baik, kepada Bapak Ibu jamaah kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa mencantumkan pertanyaan di chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofon lalu berucap saya supaya bisa kami monitor. Sebelum itu mungkin bagi Bapak Ibu jamaah yang memang belum mengisi presensi, silahkan diisi presensinya dulu di kolom chat yang sudah tersedia. Baik, jika ada yang bertanya, silahkan bisa diketikkan pertanyaan di kolom chat. Masih kami tunggu ya. Yang mungkin Ustadz Ali bisa rehat dulu sambil minum-minum, Bapak Ibu juga masih bisa minum-minum dengan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Perlu konfirmasi? Baik Ustadz Ali, saya ingin bertanya Ustadz Ali. Tadi kita menyinggung tentang cocok logi ya, yang sedikit banyak ternyata akhir-akhir ini semakin berkembang ya. Cara kita menyikapi secara bijaksana ketika ada yang mengeluarkan cocok logi itu baiknya gimana Ustadz? Ya, maka dari itulah perlu memahami bagaimana sebetulnya kita memahami dan memaknai Al-Quran itu berdasarkan kemampuan pemahaman kita terkait dengan ilmu tafsir. Maka nanti kaitannya dengan bagaimana kaitannya itu angka-angka, kemudian itu angka 1 ditambah ayat ini dan ini jadi ini, kemudian merujuk di lain sebagainya, itu sebetulnya tidak berdasar dalam ilmu tafsir ya. Maka kemudian lebih pada aspek ngepas-ngepas. Maka itu yang kita sebut, makanya saya awali dari ya harus paham ketika ayat itu dijelaskan, ayat itu kita nggak ada dalam tafsir itu menjelaskan bahwa ini kenayo ini kedua ayat 35. Kenapa dia ditaruh ayat 2 dan ini dia ayat 35? Karena memang 2 tambah 3 tambah ini maka jadi itu, maka kita harus begini. Tidak. Karena penyusunan Al-Quran itu kan kemudian secara langsung dari Allah itu. Tauqifi langsung dari Allah. Bukan Rasul yang menyusun itu. Tauqifi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Al-Fatihah taruh di depan. Walaupun turunnya secara berangsur-angsur tadi, tapi kemudian kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap layar di Ramadan itu kan diangkat dalam rangka untuk dia dalam bahasa kita dicek ya, sudah berapa yang saya sudah turunkan, gitu kan, dicek. Oh iya ini taruhnya di sini ya.
ayat ini taruhnya di sebelah sini ya, ayat ini taruh sebelah sini lagi ya, ayat ini, maka kemudian dia Al-Quran itu kalamullah yang tauqifi, yang secara susunannya, lafadznya, kemudian dari awal sampai akhirnya itu tauqifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tidak merubahnya. Dan nggak ada kajian dalam tafsir yang kaitannya penambahan-penambahan angka yang kemudian nanti kemudian dikaitkan dengan satu permasalahan tertentu. Nggak ada. Nanti kita nggak menyebut. Tadi dalam metode tafsir nggak ada kan, kita nggak menyebut gitu. Kaitannya terhadap ayat berapa dan kemudian surat berapa dengan penggunaan angka-angka. Tapi bicaranya soal mengungkap maknanya. Bicaranya soal menyingkap yang masih abstrak, menyingkap yang belum jelas, yang kemudian bisa diungkap isi dan kandungannya. Jadi bukan lagi-lagi bukan bicara soal ya bungkusnya dalam arti bukan pada fisiknya. Gitu loh, kenapa Al-Fatihah 7? Karena 7 kemudian dia di surat ke-1 maka 1 8. Karena 8 begini. Saya nggak menemukan kajian tafsir Al-Qur'an yang kaitannya dengan itu. Itu yang kita sebut dengan kenapa terjadi di tanggal ini. Coba perhatikan ayat Al-Quran itu yang bicara soal musibah ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Kemudian bicara soal bencana ayat sekian sampai sekian. Itu ditambah maka pantaslah terjadi tahun 2021 menjadi tahun bencana. Karena tidak. Ya, itu yang saya maksud. Jadi cokilogi yang tidak berdasar dalam Al-Quran ya. Itu yang kemudian sumbernya Al-Quran, dia menyebut Al-Quran tapi punya pemahaman yang tidak benar ya, karena tidak berdasar dan tidak bersumber. Yang itu yang kita sebut sebagai tafsir yang tercela ya, tafsir yang tidak bersumber, tafsir yang tidak benar-benar didasari dengan ilmu tafsir yang benar. Baik, kalau memang belum, saya akan coba sedikit memberikan pandangan ya berkaitan dengan ini ya, mau tidak mau kita harus belajar 3 aspek ini. Ustadz Ali. Yang pertama Saya, adalah Ustadz. berkaitan. Ustadz Ali. Monggo. Ini di grup chat di chat ya, ada pertanyaan dulu ya. Baik, ini udah dari tadi udah masuk. Ya, monggo. Ustadz mengenai tafsir, kenapa harus ada tafsir jika sudah ada Al-Quran dan hadis? Begitu Ustadz pertanyaan Ustadz. Iya, kenapa harus ada tafsir, ada Al-Quran dan hadis? Tafsir itu, jadi kenapa sih ada hadis? Kenapa nggak cukup dengan Al-Quran? Apa fungsi hadis? Hadis itu kan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Apa fungsinya hadis? Hadis itu berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Karena tidak semua yang ada di dalam Al-Quran sudah terperinci, sudah jelas, sudah detail. Contohnya, sholat. Wa aqimus sholat, tidak rinci tapi dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi kemudian dijelaskan dalam hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, dalam arti bagaimana takbir sampai salam, maka begitulah sholat. Maka fungsi hadis merinci yang belum rinci, yang masih global dalam hadis. Atau bisa jadi fungsi hadis itu bisa jadi juga membatasi, yang kemudian bisa jadi belum terbatas di dalam hadis. Misalnya di dalam Al-Quran, asyariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, misal pencuri laki-laki, pencuri perempuan potong tangan. Semana, potong tangan semana. Dijelaskanlah dalam hadis untuk membatasinya. Oh, min kafil yadai. Jadi di setiap pergelangannya dan lain sebagainya. Itu fungsi kenapa ada hadis. Jadi kalau orang kemudian inkarus sunnah atau inkarul hadis, maka dia akan sulit gimana cara sholat. Dia akan sulit bagaimana kemudian menjalankan ketentuan ajaran Islam yang masih global. Maka memang sering disebutkan bahwa taraktu fikum amroini, Al-Quran wa sunnatan nabawi. Jadi ada sunnah nabawi. Kenapa kemudian butuh tafsir? Sebetulnya tafsir di sini dibutuhkan dalam rangka untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Makna Al-Quran bisa benar-benar diterima sebagai pedoman kita. Apa sumber utama tafsir? Sumber utama tafsir itu adalah Al-Quran sendiri. Karena bisa jadi Al-Quran menjelaskan
oleh Al-Quran yang ayat yang lain. Ayat satu dijelaskan ayat yang lain. Misalnya sebagai contoh, banyak kan? Misalnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manil muttaqun? Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Kemudian dijelaskan dalam ayat lain. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra dan lain sebagainya. Baru kemudian dijelaskan itulah orang-orang yang bertakwa yang menginfakkan pada waktu susah dan senang dan lain sebagainya. Ghairil maghdubi, misalnya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu an'amta alaihim? Siapa ya orang-orang yang memang diberikan nikmat? Maka dijelaskan an'ama Allah ala misalnya sholihin wasiddiqin wasyuhada, kemudian dijelaskan oleh ayat yang lain bagaimana. Termasuk juga kalau tidak ada dengan ayat yang lain, dengan hadis. Kalau tidak ada dengan hadis, dengan pendapatnya para sahabat, sampai pendapatnya para tabi'in. Kalau tidak ada lagi, maknanya kemudian masih global, maka kemudian muncullah kemudian ungkapan adanya birra'yi. Hadisnya kan, ayatnya kan sebetulnya jelas dengan ungkapan ungkap warasikhuna fil ilmi. Ya, jadi ungkapannya kata wa di sini itu wa ma ya'lamu tafsirahu illallah, gitu. Warasikhuna fil ilmi. Jadi ada yang kemudian memahami tidak hanya yang mengetahui makna dan tafsirnya kecuali hanya Allah. Tapi ungkapan warasikhuna fil ilmi, ungkapan wa di sini apakah wawu atof ataukah kemudian wawu yang lain? Ada yang memahami wawu atof. Jadi selain Allah adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu untuk mengetahui isi kandungannya. Maka dari argumentasi itulah kemudian dibolehkannya ada pendekatan ra'yi, pendekatan akal, pendekatan ijtihad untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Ditinjau dari aspek bahasanya, ditinjau dari aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa, kemudian sejarah, kemudian aspek-aspek yang lain yang kemudian itu sesuai dengan perkembangan keilmuan yang ada. Jadi penting, kalau kita nggak belajar tafsir, kita nggak belajar bagaimana mengungkapkan makna kandungan dan kita tidak mengetahui secara komprehensif kandungannya. Karena kita nggak mengetahui kandungannya, maka kemudian kita agak sulit untuk mengamalkannya. Jadi itulah fungsi dari tafsir. Jadi setelah kita mau membacanya, bagaimana kita mau mempelajarinya? Ya membaca tafsirul Quran. Bagaimana kemudian mengawalinya sebelum membaca tafsir Quran? Berupaya membaca terjemahnya. Dari terjemahnya kemudian membaca tafsirnya. Itu menurut saya itu. Jadi penting. Baik, tadi ada yang mau bertanya melalui suara. Apakah jadi? Pak siapa nggih? Monggo. Monggo, Pak. Apakah jadi bertanya? Bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya? Bisa baca berapa, Bi? Jam 10. Ya, Pak Ridwan Hamdallah, monggo. Silahkan mau bertanya lewat chat atau via suara. Silakan Pak Ridwan. Mana Pak Ridwan? Apakah jadi? Tadi sepertinya memberikan kode angkat tangan. Baik. Apakah sekali lagi? Mumpung masih ada waktu, jika tidak ada kami akan melakukan closing materi kepada Ustadz Ali untuk menutup kajian kita pada malam hari ini.
Sekali lagi masih kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah kajian Pekan Muhammadiyah Sedayu. Bagi yang ingin bertanya, masih kami beri kesempatan. Baik, kalau tidak, saya akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan kami atau saya mengenalkan ya, berkaitan dengan ya istilah dan kemudian yang kaitannya erat menjadi perangkat penting dalam memahami isi kandungan Al-Quran dalam tafsir. Yang pertama adalah berkaitan dengan asbabun nuzul. Nanti pasti biasanya kita akan sebelum mengawali atau sebelum memahami dan memaknai isi kandungan Al-Quran, kita akan mengecek dulu asbab nuzulnya, sebab turunnya Al-Quran. Sebab turunnya Al-Quran di sini bukan dalam arti yang pemahaman yang pertama tadi ya, dalam arti wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti itu sebab turun utamanya. Tapi sebab yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan adakah peristiwa atau kemudian peristiwa atau situasi yang melatar belakangi turunnya ayat atau surat tadi dalam rangka untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Jadi sebelum nanti kita akan bahas surat An-Nas, An-Nas itu turunnya pada peristiwa gimana sih? Ada nggak yang melatar belakanginya? Ada nggak kemudian situasi yang kemudian itu bisa kita ungkap sehingga kita memang bisa benar-benar memahami situasi mikronya? Yaitu sumber asbab nuzul dari mana? Dari riwayat ya, dari hadis. Ada nggak hadis yang benar-benar sahih yang memang menerangkan ada peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun. Ada situasi yang melatar belakangi surat ini turun. Artinya dengan kita memahami asbab nuzul, kita mengetahui dan membantu kita untuk memahami konteks turunnya ayat tadi, konteks turunnya surat tadi. Apakah itu bersifat umum ataukah kemudian lebih spesifik atau khusus sehingga kemudian kita akan terhindar dari kekeliruan dalam menyimpulkan satu makna ayat. Tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbab nuzulnya secara mikro dalam arti riwayat asbab nuzulnya. Ada juga berarti kalau tidak ada asbab nuzulnya berarti memang bersifat umum, bersifat situasi yang memang dalam nggak ada peristiwa khusus atau situasi khusus yang melatar belakanginya. Ini yang paling penting. Jadi contohnya misalnya di sini saya kasih contoh misalnya ungkapan di sini wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid. Ayat ini turun dilatar belakangi oleh peristiwa pertanyaan para sahabat berkaitan dengan istrinya yang haid. Mereka kemudian menanyakan hal itu karena tradisi Yahudi yang enggan berkumpul dan makan-makan dengan istri mereka yang haid. Jadi kalau orang Yahudi itu, kalau istri-istrinya haid itu kemudian seperti dia kotor. Jadi dia harus harus dia di kamar saja, nggak usah keluar, makan bareng saja, kemudian tidak mau karena dianggap kotor. Kemudian ayat ini pun kemudian maka Allah kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 222. Dan kemudian ayat ini langsung dijelaskan Nabi dengan isna'u kulla syai'in illan nikah. Enggak, dia enggak apa-apa kok. Ada satu riwayat dia enggak apa-apa kok. Silahkan mau makan bareng illan nikah kecuali berhubungan intim. Enggak boleh. Ya, itu ada ketentuan tersendiri. Jadi kita tahu situasinya. Atau misalnya sebagai contoh, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allah itu di timur, di barat, kemanapun kamu menghadap di situ Allah. Kamu di sini kita sholat, kamu sholat mana di sana? Apa salahnya? Ini loh ayat Al-Baqarah 115. Allah itu di timur dan di barat, kemanapun saya menghadap di situ Allah. Apa salahnya saya sholat menghadap sini? Ayat itu turun karena ada satu peristiwa di mana ada kelompok sahabat yang melakukan perjalanan yang nggak tahu arah kiblat. Nah, sekarang sudah ditentukan arah kiblat itu.
Gitu. Nah, ketika ada pagi tiba, kemudian para sahabat tuh kemudian merasa ragu, waduh, saya tadi salah kiblat. Gimana ya? Laporlah kepada Nabi, saya harus sholat ulang, atau kemudian sholat saya dianggap tidak sah, atau kemudian cukup, karena saya tidak tahu. Turunlah ayat ini, yang memberikan penenangan, kamu tidak usah sholat ulang, karena Allah itu di timur dan di barat, karena dia tidak tahu arah kiblat. Jadi ada asbab nuzul yang penting. Jadi jangan kemudian ayat tadi menemukan ayat, kita pakai, kemudian kita tidak memahami bahwa ayat tadi itu sebetulnya ada peristiwa atau situasi yang melatar belakanginya. Ayat tentang Homer, nanti juga bicara tentang tartib nuzul juga akan bisa kita lihat. Nah ini tartib nuzul. Nah, tadi saya sudah ungkapan bicara tentang Homer. Urutan turun. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian kita menyebut, kita harus paham juga ada tartib nuzulnya ayat. Artinya pengetahuan tentang mana ayat yang terlebih dahulu turun, mana ya ayat yang kemudian turun belakangan. Sehingga kita punya pemahaman bahwa ayat atau surat tadi itu punya pemahaman yang benar-benar benar, tepat, komprehensif. Paling tentang Homer itu. Tentang Homer itu kan ada beberapa ayat itu. Ayat yang masih ada dalam Al-Quran, surat 16-67, dijelaskan di situ bagaimana aktivitas masyarakat dalam memproduksi Homer itu yang bisa memabukkan itu juga mendapatkan rizki, tattakhiduna minhu syaqar wa rizqan hasanan. Homer itu mendatangkan mabuk tapi mendatangkan rizki yang baik. Baru kemudian di selanjutnya Allah menurunkan Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Turunkanlah kemudian, bolehlah. Ingat tapi Homer tadi itu ada madorotnya, ada manfaatnya, tapi madorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Barulah kemudian turun ayat yang kemudian kebiasaan Homer itu ternyata mengganggu ibadah. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan sholat kamu dalam keadaan mabuk. Barulah kemudian fajtanibuhu di ayat yang lain. Haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal anzamu rizun min amali syaitan. Fajtanibuhu. Lihat tuh tertibnya. Nanti kalau, loh, kamu kok minum khamr? Loh, apa salahnya? Tattakhiduna minhu syaqara wa rizqan hasana kok. Ada dalam Al-Quran. Ayat tadi itu kita harus pahami secara komprehensif tartib nuzulnya. Ini penting ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyimpulkan hikmah dan hukum. Yang terakhir, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, juga ada ilmu munasabah. Ilmu munasabah ini berbeda dengan ilmu nuzulul Qur'an, ilmu asbabun nuzul, yang itu basisnya riwayat. Tapi kalau munasabah ini basisnya tidak riwayat. Basisnya itu ijtihad. Jadi munasabah itu mempelajari hubungan kolerasi antara surat dengan sebelumnya, surat sebelumnya, atau kemudian ayat satu dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Tadi saya sedikit sudah mencontohkan, ada munasabah. Yang menjelaskan ilmu munasabah itu biasanya adalah ya Quran bil Quran, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian dijelaskan manil ladzina an'amta alaihim itu an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini menunjukkan ada munasabah antar ayat dengan ayat, atau ada munasabah antar surat dengan surat. Nah, ini sebagai contoh dasar yang itu harus juga dipahami. Nanti sebagai ide dasar untuk kita menafsirkan, saya akan banyak awali dulu dengan ada asbab nuzulnya, gitu ya. Kemudian keterkaitan nggak dengan tartib nuzul? Apa sih munasabah ayat ini? Apa sih munasabah surat ini dengan surat setelah dan sebelumnya?
apa sih munasabah ayat ini dengan ayat lain? Nah, kita akan juga ungkap berkaitan dengan itu. Terima kasih. Mudah-mudahan di waktu ini bisa mendapatkan penjelasan menarik atau penjelasan penting berkaitan dengan pengantar tafsirul Quran yang nanti kita akan mulai pada pertemuan selanjutnya. Nanti mudah-mudahan istilah-istilah yang nanti mungkin hadir di sini sehingga nanti sudah bisa memahami. Nanti saya kasih kutip ayatnya, di situ saya tulis asbab nuzulnya, di situ saya tulis munasabahnya, di situ baru saya tulis makna tafsir dan kandungannya. Sehingga nanti para jamaah semuanya bisa benar-benar memahami dengan lebih baik, paham, dan kemudian istilah-istilahnya juga sudah bisa dimengerti dengan baik. Saya pikir itu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali atas materi yang sangat luar biasa yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi amalan dan berkah untuk Ustaz Ali dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, akhirnya waktu jualah yang akan memisahkan kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu kajian pada malam hari ini adalah berkat kerjasama dari Lazis Musdayu, Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sedayu, Angkatan Muda Muhammadiyah Sedayu, dan Mu'alimin yang telah setia menyiarkan kajian kita setiap pekannya. Baik, kami juga minta dukungan dari Bapak Ibu jemaah sekalian, dukung kami program-program Lazis Musdayu melalui donasi yang sering kami bagikan bersama dengan flyer yang kami bagikan di setiap kajian. Baik, mungkin juga sudah diisi juga persensinya. Kita akan bertemu lagi pekan depan dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik. Baik, marilah kita tutup acara kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami tim yang bertugas pada malam hari ini. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya pamit. Iya, Ustaz.